Selesai dari Amsterdam, kita pun dijemput oleh Pak Bahtiar dan Ibu Leli untuk menuju Belgia. Kita mengisi di KBRI Belgia dan di tengah perjalanan saya sempatkan untuk menanyakan beberapa hal. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Kalau dalam sudut pandang Bapak, yang berapa tahun Pak di sini? 30-an ya? Belum, Loh, baru 18, hampir 18. 18 tahun. Kalau ada orang yang berkesimpulan, dulu kita waktu di Mesir itu ada salah seorang ulama ternama, dia pergi ke Eropa, dia bilang bahwa di Eropa itu ada Islam tapi nggak ada orang Muslim. Di Arab orang Muslimnya banyak, nggak ada Islam katanya. Mungkin itu agak dramatis ya, tapi maksudnya semacam sindiran begitu ya. Yang Bapak lihat saya batas tertentu ada benernya nggak sih itu? Ya, paling tidak dari sisi sosialnya. Apa misalnya yang mencolok kira-kira? Social security. Jadi Social orang security di sini ya? kan ditanggung semua oleh negara. In 300 meters, use the left lane. Selain social security, kedisiplinan. Kedisiplinan iya. Gitu. Tapi Kejujuran iya. kalau drugs kayak gitu itu legal kan? 170. Drugs, iya legal. Tapi berefek kan Pak, itu maksudnya secara sosial berefek nggak sih? Ya ada. Itu Pak. tricky Pak. Karena mereka itu yang kasih legal drug itu yang misalnya Belanda ini ya. Belgia juga sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Itu karena ini memang masyarakat itu butuh. Oh gitu. Iya, butuhnya Kenapa? itu karena banyak orang stres di sana. Oh gitu. Berarti tingkat stres itu, tingkat bunuh itu diri tinggi ya? Di mana? Di Eropa itu? Iya. Tingkat bunuh diri tinggi. Iya. Walaupun dia punya hidup sejahtera, tapi tingkat bunuh diri itu tidak berkorelasi dengan hidup Itu sejahtera. kalau menurut Bapak apa tafsirannya apa? Bit challenging karena mereka tidak percaya Tuhan. Ya artinya sisi spiritualnya tidak terpenuhi ya? Iya. Kita kan ada tempat bersandar. Iya betul. Problem mereka itu mereka tidak punya tempat bersandar. Jadi itu real Pak, Bapak alami gitu. Maksudnya itu secara statistik emang ada datanya. Iya. Itu kalau tingkat bunuh diri tinggi itu di Eropa. Berapa persen sih Pak kalau ini? Kalau dibanding saya tidak tahu persis, tapi bisa kita cari di ini. Tapi di Belgia itu sangat tinggi. Sangat tinggi di Belgia Zona SD. dibanding Belanda dan Perancis atau Jerman gitu. Belgia itu khususnya ya. Kenapa? Karena Itu menarik Belgia tuh. Mungkin Bagi saya itu pengalaman yang stres ya, iya stres. mengukuhkan apa yang kita sering katakan sejak dulu, yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Memang kalau manusia itu kebutuhan rohani tidak tercukupi, kebahagiaan hidup itu akan susah didapat. Nah, itu dia. Ketika terpuruk dia kadang-kadang ya begitu mengakhiri hidup. Itu dia. Karena kebanyakan kan tidak percaya Tuhan kan. Iya. Berarti real ya. It's reality kan. Ya berarti kalau dari mungkin itu ungkapan tadi, kalau dilihat dari aspek social security mungkin iya kali ya. Tapi kan kalau dari sisi terdalamnya kayaknya nggak Islami juga sih kan Eropa itu. Ya. Kalau dari sisi ketuhanan ya ada, tapi dari sisi etiknya tadi ya yang terkait dengan misalnya menghormati hak asasi manusia. Iya, Ya, itu betul ya. aspek kejujurannya gitu. Jadi ada yang plus, ada yang minus. Pastinya. Di negara Arab juga sebetulnya ya ada plus minusnya. Kalau kita misalnya saya di Mesir, mungkin dari sisi sosial itu minus ya. Ya. Mungkin itu ironi bagi sebagian orang, negara Muslim tapi kok misalnya nggak bersih, kotor gitu kan, atau masyarakatnya itu suka begini suka begitu. Tapi dari aspek yang lain, dari aspek ilmu keagamaan misalnya maju. Karya-karya intelektual yang sampai sekarang dikaji di pesantren kan dari sana sebenarnya. Mesir. Ya Muhammad Abduh, ya Rashid Ridho, ya Syekh Ibrahim Baijuri, dari dalam filsafat, dalam teologi. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani, tafsir Jalalain lah yang paling
standar di semua pesantren itu kayaknya. Iya. Imam Suyuti, Imam Mahali itu kan. Nah tapi sisi minusnya itu Pak. Jalaluddin Suyuti. Iya, jadi sisi minusnya itu dari sisi sosialnya. Tinggi jalan-jalan begini nih, bagi kita ini yang udah lama hidup di Arab, bersih banget ini. Kayak begini. Ya, kayak kemarin kita ke Mesir. Oh ibu pernah ke Mesir? Iya, 2000 berapa ya? 2023 belum dari Februari ke Mesir yang bareng Arif itu. Iya. Ke sana kita punya guide, dia bilang jangan kasih imamnya ya. Ini minta uang. Jangan kasih imam, kasih di kotak itu yang resmi. I have no water. Itu juga yang Iya, karena Subhanallah. imam dia marah, kita tidak kasih dia. Apa yang unik Pak? Nah, kalau dari dari Belgia dengan masyarakat Belanda atau Jerman misalnya, fakta ini dalam artian apa? dalam arti apa aja yang perlu saya tahu? Oh, misalnya kalau di Belanda ini, saya waktu awal-awal ceritain sama Bu Lili bahwa di Eropa itu secara umum nggak ada jalan belakang ya. Paham nggak sih Pak maksudnya? Jadi untuk urusan birokrasi gitu tuh Belakang, iya. nggak ada kan? Iya, Itu kan bagi kita kan, woi. Birokrasi itu mudah. Kalau misalnya saya ganti KTP di sana atau ganti Iya, nggak lo jauh-jauh belakang nggak, Bapak jelas, di situ jelas. kalau kan. bilang bayar 5 euro, 5 euro. di Indonesia, waduh. Tidak pernah ditahan-tahan kita datang ya. Nah itu. Kalau di Belgia kan kayak kita di Gemeente, jalan biasa 20 euro. Tapi kalau mau satu kali 100, Ada, tapi sudah ada. ditulis. Sudah Tapi ditulis. ada. Kalau mau Dan cepat, resmi. mau Iya. cepat, Dan ya. resmi. Iya. Nah iya kayak 100 euro. gitu. Ya kayak gitu sih. Baiknya kayak gitu di Indonesia, waduh. 100 euro, tapi antara 100 euro dengan 20 euro, 25 euro tidak terlalu jauh beda. Nah itu di. Kalau 100 euro itu cuma sehari apa 2 hari. Ah. Sementara yang Kalau orang buru-buru. orang buru. Tapi yang 25 euro itu seminggu paling lama. Di sisi itu ironi kan Bu, maksudnya negara Muslim gitu loh. Tapi praktek-praktek culas itu gampang banget dijumpai. Nah ini tadi Ustadz Nurdin itu saya kadang-kadang kalau bilang unik, saya sudah lupa itu. Dalam artian Kita sudah apa, biasa. Saya biasa jadi saya anggap Iya, nah itu jadi jadi dibandingannya sama negara kita Pak. Nah itu saya kan tidak pernah berurusan lagi dengan Indonesia. Sudah lama ya. Ah. Jadi saya tidak tahu persis apa mengalami kesusahan misalnya. Iya. Nah, itu kadang-kadang tidak kena. Maksudnya kan orang baru Iya. misalnya datang Iya. sini, iya Nah, mungkin iya. dia rasa ya. Tapi kita yang sudah lama ya biasa saja. Kalau Nah, kecuali kalau saya ke Indonesia lagi misalnya dan berurusan, ini terasa misalnya. Sama satu waktu, tapi itu masih kecil anak-anak pulang Indonesia di bandara, ada sudah tanda larangan dilarang merokok kan? Oh iya. Merokok. Saya punya anak itu umur 3 tahun. Dia marah. Dia bilang, "Uncle, you're not supposed to smoke here." Oh, iya. Terus ketawa si bapaknya. Dia bilang, "Ih, kecil-kecil udah pintar bahasa Inggris." Marah lah ini anak, tambah marah dia. "Mami, look at what he's doing. He just laugh at me. You know, you're not supposed to." Ngomel dia panjang pendek. Saya bilang, "Sudah lah, jangan ngomel itu. Bapak tidak mengerti." Nak bilang apa? "Oh, he doesn't understand what I say. But he see the sign, you know, that's the sign. He's not supposed to." Saya bilang, "Matilah anakku, nggak mau ngerokok." Itu Sekarang dulu. orang Indonesia sudah rapi. Ah. Di bandara dulu kan ada dulu bilang tidak boleh merokok, Iya. tapi banyak yang merokok. Iya. Tapi sekarang sudah bagus. Nah, Tapi kan maksudnya bedanya itu kita tahu saat kita pulang. Iya, iya. Kalau kita sekarang kan kita tidak nanti pulang sudah banyak merepet Betul. lagi. Oh iya. Kalau saya sudah banyak merepet, teman-teman bilang, "Apa kau bilang lagi itu?" Saya tahu dari mulai yang kecil-kecil kan di sini orang suka bersepeda. Itu kan Iya. unik bagi kita kan unik. Iya. Terus Iya, apa anak-anak lagi di rumah sih? Kalau ke sekolah mereka lebih ya happy naik sepeda. Iya. Hmm. Kalau di sana sekarang udah nggak ada rasanya. In 1 kilometer. Hanya Sepeda tren right aja. two Kalau lanes di to Indonesia take the tren right kan. Iya, in betul, direction betul. of U-turn. Justru yang bersepeda itu orang-orang kaya. Betul, betul. Kalau di sini sama semua. Mau kaya Terus mau jalannya juga kan nggak ada kalau iya khusus untuk sepeda kan. bahaya gitu yang ada. Kalau di sini sepeda raja. Dan kalau Eropa tuh kan kan negaranya sekuler ya, Pak ya.
Orang sekuler itu setahu saya sebetulnya dia itu kalau dia konsisten dengan sikap sekulernya, dia sebenarnya nggak usah risih dengan agama kan orang sekuler itu. Cuma dia bilang agama itu urusan privat dan dihargai haknya kan. Ada dua macam. Emang iya? Sekuler itu. Ya ekstrim mungkin ya. Ada sekuler kayak daerah British punya ini, Ah. British sekuler. In 2.6 Itu yang kilometers, dimaksud itu continue straight Australia, on a 2 Ah. UK ya, Maastricht, kemudian Utrecht. Amerika. Gimana itu New maksudnya? Zealand. Orang-orang itu dia sekuler tetapi tolerir sama agama. Ya maksud saya begitu. Nah, tetapi ada yang namanya French secular as really intolerant dengan agama. Oh itu ada. Dia alergi benar. Karena Di mana itu biasa? Ya, Prancis, Belgia, kayak gitu. Oh gitu. Jadi dia itu benar-benar kalau kenapa? Karena sejarah mereka seperti itu. Jadi dulu revolusi Prancis itu pernah dengar soal revolusi Prancis? Iya 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 iya. Nah, itu memang mau menumbangkan sistem gereja itu. Iya. Jadi ada momen kelam dengan agama ya. Itu The dia. left 5 lanes to Jadi continue mereka itu straight. kayak gitu. Jadi rasa muak yang terwariskan gitu loh. Itu. Walaupun sekarang mulai ada gejala kebangkitan agama juga Iya. di Prancis sana. Jadi secara historis misalnya simbol agama itu tidak boleh dibawa di kantor sama sekali kalau Mm-mm. di Oh, kalau di sekolah, Perancis? Iya. Di Belgia juga? Belgia more or less seperti itu karena mulai ada larangan-larangan tidak boleh pakai jilbab misalnya. Hmm. Karena sejarah mereka. Tapi kalau di Belanda itu enggak, Karena lebih jauh lebih toleran. lebih toleran kan? Ketimbang Belgia. Berarti kalau gitu masjid-masjid, izin-izin masjid itu nggak bisa juga di sana. Waduh, itu di Belgia. Continue straight on a 2 in direction of Kita sudah Maastricht, beli dua Utrecht. kali beli tempat kita di Belgia untuk masjidnya. Ah. Sudah beli masjid, ada masjidnya sekarang itu. Tetapi izinnya nggak keluar Sampai sekarang. sampai sekarang. Continue straight for 11 minutes to A2 in direction of Kalau saya Maastricht, nanya sama yang pengurus masjid dari kelas itu, mereka minta izinnya itu bukan izin masjid, tapi bagian dari apa namanya Cultural Indonesian Center. Culture Center. Boleh, boleh. Kita juga di Belgia cuma minta cultural center sebenarnya. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Dia tahu. Nah, Ustadz ini kita makan kacang ini ya. Menahan ngantuk ya kacangnya. Itu tadi Pak fakta menarik tuh kalau bagi saya tuh yang tingkat stres, bunuh diri tinggi itu. Jadi ada orang-orang yang terlampau mengglorifikasi gitu ya Eropa itu sebagai ini prototipe negara yang menerapkan nilai Islam meskipun agama itu meskipun identitasnya ke Muslim. Tapi kalau bagi saya sih nggak gitu-gitu juga ya. Sisi minus itu ya banyak juga gitu kan. Ya kalau fokus kita dunia begitu sudah benar. Tapi fokus Ya mengurus dunia sudah benar ya, saya setuju itu. Mengurus dunia udah benar-benar ya. Ngurus akhiratnya, ngurus apa hubungan dia dengan Tuhan gitu loh kan. Dan itu kan berefek kan, nggak maksud saya gini. Secara teoritis orang kalau hubungannya baik dengan Tuhan ya, kan sebenarnya baik sama makhluk. itu dia. Tapi yang jadi pertanyaan itu mungkin ya itu in tadi. 1.5 kilometers. Kenapa orang tuh kadang-kadang ketika semakin religius, kadang males, kadang nggak punya spirit hidup yang yang lebih gitu, kadang nggak disiplin. Nah di Eropa ini mungkin hubungan vertikalnya rusak, tapi ngurus dunianya bagus. Dan itu kan membuktikan bahwa agama itu ya pada akhirnya nggak bisa kita singkirkan dalam membangun peradaban. Tidak bisa. Nggak bisa. Dia tuh masuk ke dalam unsur yang paling fundamental dalam hidup. Bisa saja disingkirkan tetapi hasilnya ya Ya, dia menghasilkan ya kayak gitu orang lain udah putus asa. Makanya di sini salah satu tema penting itu resilience. Exiting Apa itu? speed zone. Resilience itu maksudnya apa? Tidak mudah putus asa. Continue straight on a 2 in Oh, direction gitu. of Maastricht, Tempat di kantor as itu per misalnya Toggenburg. kalau bekerja kemudian banyak stres, Hmm. itu kan makanya ditekankan namanya resilience. Mereka berat di situ karena itu In tidak ada Tuhannya. 6.8 kilometers. Continue Sementara tapi orang motivator tuh memotivasi gitu ya. Resilience itu dari tawakal Allah, that's it. Iya. Kenapa harus
yang kita nggak mudah. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih Pak? Ada alergi nggak sih terhadap agama itu? Ya alergi itu pasti karena sekuler tadi ya. Iya. Padahal mereka sadar mereka butuh itu kan sebenarnya. Jadi kalau diintroduce sebagai jangan sebagai agama, introduce sebagai spiritual. Spiritual, ya. Mereka. Ada jargon ini kalau di barat yang dulu yang saya pelajari ada spiritual without God. Ya. Jadi mereka ya sebenarnya apa sih maksudnya ya dipisah-pisah begitu? Tinggal percaya Tuhan udah selesai gitu loh. Ya. Problem mereka itu karena sekulerisme tadi ya. Iya sih, iya. Kayak nanggung gitu kan. Pengen dapat. Stresnya anak SD juga ada yang bunuh diri. Stres masalah apa anak SD? Nggak ngerti. Tapi saya punya anak pulang sekolah, Mami kita keretanya delay. Kenapa delay? Ada anak-anak bunuh diri. Astaga. Lompat di rel. Ya. Mungkin ini keluarganya kali ya. Jadi Pokoknya tidak. Broken home. padahal orang itu tidak kalau macam lapar, tidak mungkin lapar di sini. Iya. Pasti pemerintah kasih tunjangan. Oh gitu Pak. Ya. Pedu- Orang tidak kerja ditunjang. Dapat tunjangan berapa per bulan? Iya. Berapa? Kalau orang misalnya itu paling tidak itu 1.400 dikasih. Euro. Iya. Waduh, lumayan itu. Anjir. Kalau korupsi Pak Wah, itu jarang. di Eropa jarang. Kalau ada pejabat yang kena skandal begitu, alamat tamat kiamat dia. Kalau pernah. Apa artinya? Artinya ada Tamat semua karirnya. Iya. ada hukuman mati misalnya enggak? Nah, yang bersangkutan kalau begitu ketahuan. dihukum sesuai Ya. undang-undang, tetapi maksudnya dia tidak Tidak bisa akan lagi. jadi pejabat lagi, tidak bisa jadi. Iya, hancur karirnya. Kiamat dia. Kalau di Indonesia kan masih bisa nyalon lagi, Oh, Bu. bisa. Kalau Di sini tidak. kalau dia Pokoknya kelihatannya iya. sudah masuk daftar merah udah selesai. Itu. Jadi hal-hal positif begitu tuh mungkin menjadi ini ya, bisa menjadi bahan autokritik buat kita orang Islam. Hanya mereka di sini kalau yang LGBT itu wah didukung habis-habisan. LGBT itu Oh, dengan alasan hak asasi. Badan-badan dia katanya, Iya. kenapa kita peduli? Iya, emang nalar sekuler kan gitu, Bu, sebenarnya. Nggak usah kalau sekuler orang-orang sekuler yang memang ya konsisten dengan kan inti dari sekuler itu memisahkan antara urusan dunia sama urusan akhirat, antara agama dengan negara. Jadi kalau konsisten tuh harusnya nggak usil. Urusan privasi aja udah gitu, terserah. Cuman kan ada gerakan-gerakan yang ekstrim yang kemudian itu tadi memusuhi pada akhirnya. In 1.5 kilometers, use the left two lanes to continue straight on A2 in direction of Maastricht Esmeralda. Tapi emang angkanya besar, Bu, kalau LGBT itu. di sini banyak. Karena sudah diresmikan kan, sudah Di- boleh nikah. Diresmikan. Iya, dilegalkan sama pemerintah. Gimana itu ya? Dan saya tanya, Jerman juga legal kan? Eropa secara umum Eropa melegalkan ya? iya beberapa gereja malah mendukung. Bukan melegalkan saja, mereka itu mengkampanyekan. Astagfirullah. Itu kan Continue zebra straight on crossnya A2 sekarang in direction pelangi. of Maastricht Esmeralda. Di Eropa. Kemarin saya ke toko buku juga ininya LGBT ya? Terus toiletnya juga, Toilet itu diganti bukan lagi perempuan laki-laki sekarang dan In simbol. 4.3 Di kilometers, continue straight Simbolnya on A2 sekarang in direction of diganti Maastricht dengan tempat kencing Esmeralda. saja, apa tempat kencing berdiri atau tempat kencing duduk. Berarti Astagfirullah. gimana kalau perempuan? Kalau kedua pergi ke tempat kencing duduk. Kalau Kalau tempat jadi- kencing berdiri, Astagfirullah. Artinya campur aja sama kan? crazy idea. Crazy idea. Crazy idea with crazy people. Kalau iklan family dulu kan laki-laki perempuan. Ya, sekarang? Sekarang laki-laki anak atau Laki-laki. perempuan-perempuan anak. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya ya? Ya. Makanya saya bilang bukan hanya mentolerir, dia mengangkut. Mengkampanyekan. Dan itu di Sejak sekolah. tahun berapa sih Pak itu Baru mulai 2, masif 3, itu? 4 tahun setelah COVID itu kayaknya ya. Setelah COVID itu ya? Masif. Nggak Ya susah. mungkin frustasi terkurung di rumah.
Saya kalau Belgia taunya pemain-pemain bola, Bu. Hafal saya pemain-pemain bola. Courtois, kiper Real Madrid, Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, terus adeknya itu. Kemudian si siapa tuh ya? Yang winger itu Ada banyak dulu kan? orang Indonesia dulu. Ada orang Siapa Indonesia lagi? juga dulu. Siapa lagi? Orang Batak itu. Orang Batak. Thomas Vermaelen. Sayang sudah tidak main lagi sekarang. Udah tua. Angkatannya Hazard. Dia total ininya berapa, Pak? Berapa juta, Pak? Nainggolan ya. Nainggolan. Kalau antara 3 negara itu Belanda, Belgia, Prancis. Jerman, berapa yang paling banyak? Belanda ya Apa penduduknya? penduduknya? Bukan. Nah, Jerman. Oh, Jerman. Jerman salah satu yang terbesar ya. Belgia paling sedikit ya? Belgia hanya Seoperit. 11 juta. 11 juta doang. Kalau Belanda kan setahu saya 18 juta gitu ya. Ya. Prancis yang hampir sama Jerman. Kalau Spanyol Ya, mirip-mirip. tinggi itu kan ya. Ada ipar saya kuliahnya di Spanyol, Bu. Mau kuliah di Spanyol, istrinya di London. Jadi kalau saya itu karena emang basicnya pelajar agama ya, nggak ada dorongan untuk melanjutkan studi ke Eropa itu, karena kan basically Eropa itu bukan tempat yang cocok buat belajar agama lah kalau kata saya. Orang Barat itu cocok belajar sains, belajar ilmu humaniora gitu kan. Benar. Kalau agama tuh ya udah di pesantren, kalau nggak Timur Tengah, karena saran keilmuannya emang ke sono kan. Iya, iya. Memang kita harus fair gitu loh. Kalau adik saya itu dia adik ipar tuh mungkin dia ya cari pengalaman sih ya. Mungkin kalau saya juga kalau dengan alasan mencari pengalaman mungkin bisa jadi pertimbangan. Cuman saya nggak terlalu tertarik gitu. Jadi ini ke sini tuh Bu, saya di luar rencana. Awalnya itu Pak Gary, Ya di Bremen. iya Pak Gary itu ngundang yang komunitas KMB itu. Ya. Ngundang kajian online. Waktu itu satu pertemuan kita mengulas tema yang agak sedikit apa ya, sedikit kontroversial gitu ya, dalam arti dia mengangkat isu yang jadi pertanyaan banyak orang. Ya. Kemudian mungkin ya mereka tertarik dengan kajian itu, akhirnya mengusulkan saya, gimana katanya kalau dibawa ke Eropa. Ya saya insya Allah Pak, saya tanya mertua dulu, saya kan sana ada pesantren kan. Ya. Musyawarah dulu sama bapak mertua. Kata mertua, udah berangkat aja. Oh udah saya. Mertua jadi berangkat. Bapak mertua orang Bandung juga. Enggak, mertua itu orang Raja, orang Banten. Orang Kalau Banten. Ustadz ini orang Banten juga. Saya emang lamanya di Tangerang Pak, cuman SD kecil sampai SD di Sukabumi. Oke. Orang Sunda saya. Berarti ini orang Parahyangan itu. Sukabumi ya. Kalau Orang Banten. Buya Yahya orang apa nih? Buya Yahya orang ini Jawa Timur. Cianjur kan? Ah, Cianjur ya? Saya kira- Iya, Cianjur, Al-Bahjah Jawa itu Timur. Cianjur kan? Raja. Gede itu pesantrennya. Pernah Iya. ke sini juga. Pernah ke sini. Kemana, ke Belgia? Iya pernah. Nginap di rumah juga alhamdulillah. Jadi di rumah situ itu udah pernah Cak Nun di situ. Calon pernah di situ. Terus Mas Ulin. Ul Absor. Sering ya. Gus Ulil ya. Oh, Gus Alul sering di situ. Iya. Sering kali. Udah ada 3 kali ke rumah. Oh, kalau kayak lagi ke Eropa gitu ya, mampir ya. Nah, kalau dia Terus Pak NH. terus siapa? Zulfa. Sulfa. Iya, Zulfa orang orang PBNU itu. Iya. Itu orang Banten juga itu kan. Ponakannya Pak Wapres dulu. Ma'ruf Amin. Hmm. Siapa nih? Itu orang Banten benar ya? Apa? Yang itu. Yang apa? Ya Sulfa. Iya. Ya, kan Zulfa, Zulfa iya. Orang Jakarta PBNU. sekarang ini. Berarti Bapak secara kultural tuh deket ya sama orang-orang ini NU? Iya, saya memang ya, di NU lah gitu. Hidupnya. Memang NU sejak lahir apa gimana, Pak? Jadi memang benar. Kakek saya dulu itu pernah belajar di
Saudi sebelum Iya, jatuh ke tangan Wahabi. iya, iya, Jadi kakek saya dulu belum Saudi namanya dulu ya, di Iya. Hijaz. iya. Jadi tahun 20-an. Sebelum dikuasai sama keluarga Saud itu. Sebelum ini orang-orang dari Iya. Najd ini berkuasa. Mm-mm. Jadi begitu dia jatuh ke tangan itu tahun 20 itu sudah mulai kolaps itu setelah perang dunia ini. Tapi Iya. mereka baru berkuasa tahun 30-an sebenarnya. Oh, itu Wahabi itu. Wahabi itu berkuasanya tahun 30-an. Oh, berarti kakek bapak sempet ya Ya. merasakan atmosfer keilmuan Iya, Aswaja. Iya, Aswaja benar. Iya, saya dengar juga gitu kan Saudi itu dulunya. Katanya di Madinah itu dulu ada, jadi Quran tuh berdampingan dengan Dalailul Khairat. Iya. Kan Dalailul Khairat di orang Wahabi memang musyrik itu. Betul. Sholawat itu. Wah, bacaannya memang Dalail Khairat semua. Iya, dulu itu. Jadi emang Aswaja ya sebenarnya Mekah Madinah itu. Hijaz itu Aswaja dari dulu. Saya Nawawi kan dulu gelarnya Sayyid Ulama'il Hijaz. Nah, sebenarnya masih ada. Dulu kan orang-orang Bugis itu, dulu orang-orang Nusantara ya, kalau di merantau di Makkah sana itu berkumpul sesuai sukunya. Oh gitu. Orang Jawa dengan Jawa, Banten orang Banjar, orang Bugis ya, Oh, gitu yang ya. itu, Orang Banten, Minang. gitu. Ya. Jadi keluarga kakek saya itu masih ada di Makkah sana. Keturunannya masih ada sampai sekarang. Masya Allah. Berarti keluarga kakek bapak ini bisa dibilang ulama juga ya? Ya, memang dulu dia lama di sana, ada 5-6 tahun belajar di Makkah. Malah dia itu pengembara, kakek itu pengembara dia karena Barangkali itulah beberapa fakta menarik tentang Eropa, sisi negatif dan positifnya. Beruntunglah jika kita masih ditakdirkan sebagai orang beragama, karena ada banyak orang bunuh diri di luar sana, sebabnya karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Di sore harinya setelah kajian, kita pun undur pamit dari KBRI. Kemudian Pak Bahtiar, Ibu Leli mengajak kami untuk mengelilingi kota Brussel. Saya akan bagikan di video selanjutnya.